Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, Ibu. Alhamdulillah, sehat semua ya. Apa hari ini ada yang tidak masuk? Tidak, Bu, masuk semua. Alhamdulillah masuk semua. Sebelum mengawali kegiatan pada pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa. Ketua kelas mohon dipimpin berdoa. Baik, Bu. Teman-teman, sebelum mengawali kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya baik anak-anak, pada hari ini kita akan mempelajari tentang materi tentang pergeseran, kesetimbangan, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Ya, pergeseran. Baik anak-anak, sebelum kita mengawali pada materi pergeseran, kesetimbangan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi, Ibu akan mencoba mengingatkan kembali materi apa yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Nah, sebelumnya Ibu akan bertanya pada kalian, materi apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan minggu lalu? Kesetimbangan kimia, Bu. Ya, benar. Kesetimbangan kimia. Nah, kesetimbangan kimia ini berkaitan dengan istilah reaksi-reaksi kimia. Reaksi kimia ini dapat berlangsung secara langsung oleh alam maupun buatan dari manusia. Nah, berdasarkan sifat reaksinya, reaksi dibagi menjadi dua tadi ya. Nah, apa saja? Ada yang bisa menyebutkan? Saya, Bu. Ya, Mbak Afifah, monggo. Reaksi berdasarkan sifat kelangsungan dibagi menjadi dua. Yang pertama ada reaksi searah atau irreversibel, dan kedua reaksi dua arah atau reaksi reversibel. Iya Mbak, bagus ya. Jadi tadi ada dua, yaitu reaksi irreversibel dan reaksi reversibel. Nah, menurut kalian yang mengalami yang berkaitan dengan kesetimbangan kimia itu yaitu apa? Reaksi apa? Irreversibel atau reversibel? Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Iya Mbak Rizka, silahkan. Reaksi dua arah atau reversibel karena reaksi dapat berlangsung dari arah reaktan ke produk dan sebaliknya. Reaksi reaktan dan produk ini berlangsung secara bersamaan sehingga sistem mengalami kesetimbangan atau sistem tidak berubah. Ya benar Mbak ya. Jadi reaksi yang mengalami kesetimbangan yaitu reaksi dua arah reversibel karena terjadi aksi dan reaksi sehingga sistem tersebut mengalami pergeseran sehingga terjadilah kesetimbangan kimia. Ibu akan memberikan satu contoh dalam kehidupan kita. Kalau sebenarnya kita itu setiap hari terjadi pergeseran meskipun itu tidak terlihat. Misalnya kalian pernah ke mall? Pernah. Ya, pasti di mall kalian melihat tangga yang berjalan. Itu namanya apa? Eskalator. Ya. Dalam eskalator itu ada tangga yang naik dan tangga yang turun. Kalian keseimbangan ini bisa kita perumpamakan bahwa eskalator itu berjalan secara menurun dan kalian berjalan dengan naik, yaitu dengan cara berlawanan arah. Sehingga itu kenapa kok bisa dikatakan sebagai keseimbangan kimia? Menurut kalian, berdasarkan materi yang telah kalian pelajari kemarin tentang keseimbangan kimia, apa yang menyebabkan bahwa eskalator tersebut termasuk dalam keseimbangan kimia? Ada yang mau menjawab? Saya, Bu. Ya, silahkan Mbak Afifah. Jika eskalator bergerak ke bawah dan orang naik ke atas, apabila dilihat secara mikroskopik, orang tersebut tidak akan seperti jalan di tempat saja. Tetapi orang tersebut mengalami perubahan secara terus-menerus karena adanya gerakan eskalator yang diimbangi oleh gerakan orang tersebut dengan kecepatan yang seimbang sehingga terjadi keseimbangan kimia, Bu. Ya, bagus sekali jawaban dari Mbak Afifah. Jadi terdapat aksi dari orang
tersebut secara berusaha untuk berjalan sehingga orang tersebut dapat bergeser ke atas meskipun tangga itu turun ke bawah. Di sini ada yang masih dibingungkan mengenai materi tentang kesetimbangan kimia? Bu, mohon izin bertanya. Iya, Mbak Rizka, apa? Bagaimana kita mengetahui suatu reaksi tersebut dapat mengalami aksi dan reaksi sehingga terjadi pergeseran, Bu? Ya, bagus sekali ya pertanyaan dari Mbak Rizka. Bagaimana cara kita mengetahui bahwa sistem tersebut mengalami aksi atau reaksi? Saya sebelumnya Ibu mau bertanya dulu. Kalian sudah mengeprint modul yang Ibu bagikan kemarin? Sudah, Bu. Nah, ya, baik. Nah, apa sudah dipelajari kemarin modulnya? Sudah, Bu. Ya, baik. Nah, suatu aksi dan reaksi tersebut dapat kita prediksi dengan konsep yang sudah dirumuskan oleh Henry Louis Cutler. Nah, sebelumnya apa sih bunyi dari hukum azas Le-Cutler tersebut? Ada yang sudah bisa menjawab? Kemarin sudah Ibu jelaskan di buku. Apa sudah mengisi? Ya, Mbak Viva. Bagaimana bunyinya azas tersebut? Asas Le-Cutler menyatakan jika suatu kesetimbangan mendapat pengaruh dari luar, maka kesetimbangan akan bergeser sehingga meminimalisir pengaruh dari luar. Dengan demikian sistem akan mencapai kesetimbangan. Ya, baik. Karena ada pengaruh dari luar, jadi sistem tersebut mengalami pergeseran. Nah, pergeseran tersebut terdapat pengaruh-pengaruh atau faktor-faktor yang mempengaruhinya. Ada berapa faktor-faktor yang mempengaruhinya? Coba disebutkan, Mbak Rizka. Ada 4, Bu. Apa saja? Tolong disebutkan. Pengaruh perubahan konsentrasi, pengaruh perubahan volume dan tekanan, pengaruh perubahan suhu, dan pengaruh katalis. Ya, benar ya jawaban dari Mbak Rizka. Tadi yang pertama kita sudah mengetahui bagaimana prinsip dari azas Le-Cutler. Tadi sudah disebutkan oleh Mbak Rizka bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi dari pergeseran kesetimbangan yang pertama ada konsentrasi. Konsentrasi lalu apa, Mbak Rizka? Volume dan tekanan. Volume dan tekanan. Volume, tekanan, kemudian Suhu. dan yang terakhir apa, Mbak Rizka? Katalis. Ya, benar. Jadi ada 5 ya faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan lebih fokus pada faktor perubahan konsentrasi. Nah, tadi sudah dijelaskan bagaimana prinsip dari azas Le-Cutler tersebut. Ada yang bisa menghubungkan bagaimana konsep dari faktor konsentrasi ini terhadap azas tersebut. Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, Mbak Afifa, silahkan. Pergeseran kesetimbangan sesuai dengan asas Le-Cutler dapat dilakukan dengan cara penambahan atau pengurangan konsentrasi. Jika konsentrasi salah satu komponen diperbesar, maka reaksi sistem akan mengurangi komponen tersebut. Dan juga sebaliknya, jika konsentrasi salah satu komponen diperkecil, maka reaksi sistem akan menambah komponen itu. Ya, bagus ya, Mbak. Jadi pengaruh dari konsentrasi tersebut yaitu pengurangan dan penambahan dari konsentrasi. Nah, pengaruh dari konsentrasi tersebut ini hanya dapat digunakan dalam wujud zat, gas, dan aquos atau larutan ya. Dalam wujud gas dan aquos. Nah, ini dan tidak dapat berpengaruh pada pergeseran pada wujud zat solid dan apa? Cairan. Ya, baik. Nah, sampai sini sudah dipahami bahwa konsentrasi dapat mempengaruhi faktor pergeseran dengan
cara penambahan dan pengurangan konsentrasi. Apabila ditambahkan konsentrasi, maka akan bergeser ke arah yang berlawanan, dan apabila dikurangi konsentrasi, maka akan bergeser ke arah yang dikuranginya. Sampai sini Abah sudah paham semua? Sudah, Bu. Ya, Ibu akan memberikan satu contoh reaksi. Coba nanti kalau ada yang bisa maju ya. Nah, ini saya memiliki satu contoh reaksi ya, anak-anak. Nah, dalam reaksi tersebut ada beberapa fase. Nah, kalian tadi sudah paham kan bagaimana konsep konsentrasi? Saya akan bertanya kepada kalian. Apa misalnya yang pertama, apabila A, zat A ini ditambah atau dikurangi, maka bagaimana pergeseran kesetimbangan tersebut? Saya, Bu. Ya, Mbak Viva, baik. Bagaimana pergeseran kesetimbangan zat A? Untuk pergeseran kesetimbangan zat A, dengan penambahan atau pengurangan konsentrasi A tidak akan mempengaruhi jumlah B karena A berwujud solid atau padat sehingga tidak akan mengalami pergeseran. Ya, tidak akan terpengaruh karena zat tersebut berwujud solid. Nah, coba Mbak Liana, apabila konsentrasi zat B ditambah atau dikurang, bagaimana faktor pergeserannya? Kesetimbangan akan bergeser ke produk, namun apabila B dikurangi akan bergeser ke arah reaksi. Ya, apabila konsentrasi B ditambah akan bergeser ke arah yang berlawanan. Apabila konsentrasi B dikurangi akan bergeser ke reaksi tersebut. Ya, sampai di sini Ibu akan memberikan sebuah analisis data tentang percobaan konsentrasi. Nah, Ibu beri waktu selama 10 menit, kalian dapat menjawab soal-soal yang ada di modul. Kalian amati bagaimana perubahan gambar tersebut, bagaimana pergeseran konsentrasi tersebut. Coba dibuka bukunya dan silakan didiskusikan. Baik anak-anak, waktunya sudah habis ya, sudah berlalu selama 10 menit. Nah, kita akan bahas dari soal yang pertama mengenai hasil analisis kalian pada soal tersebut. Nah, yang pertama, Ibu minta bantuan kalian untuk menjawab soal yang pertama, yaitu tentang pertama bagaimana persamaan reaksi dari data tersebut. Ada yang sudah mengerjakan kan? Sudah semua? Sudah, Bu. Ya. Siapa yang mau maju ke depan untuk menuliskan persamaan reaksinya? Ya, Bu. Ya, Mbak Iska. Monggo, Mbak. Silakan. Ya, terima kasih ya Mbak Rizka. Jadi persamaan reaksinya dapat kita ketahui HGI2 berwujud solid ditambah dengan 2 imin aquos menjadi HKI4 2 min aquos. Nah, berdasarkan dari analisis kalian tadi ditemukan persamaan tersebut. Ada yang mau menjawab bagaimana sih pengamatan tersebut? Menurut pendapat kalian bagaimana? Gak apa-apa, salah satu jawab. Ya, Mbak Tiana. Berdasarkan data analisis di gambar A, Ya. pada gelas tengah mengandung endapan HGI2 yang berwarna oranye kemerahan dalam kesetimbangan dengan imin yang tidak berwarna dan HGI42 min yang berwarna kuning muda. Untuk gambar yang B, larutan NaI pada gelas kanan ditambahkan pada sistem kesetimbangan, maka reaksi akan bergeser ke kanan. Endapan oranye dari HGI2 menghilang. Untuk dalam gambar 3C, larutan NaClO pada gelas kiri ditambahkan. Penambahan NaClO menyebabkan imin teroksidasi
menjadi IO- sehingga jumlah ini berkurang. Agar kondisi seimbang, maka HGI42- terurai kembali menyebabkan reaksi bergeser ke kiri. Endapan orange dari HGI2 muncul kembali. Sudah? Sudah, Bu. Ya, bagus ya jawaban dari Mbak Afifah ini, analisisnya sangat bagus dan sesuai. Nah, ada yang akan menyimpulkan bagaimana hasil dari analisis kalian tadi? Coba, Mbak Safitri, monggo disimpulkan. Berdasarkan eksperimen, dapat disimpulkan bahwa jika salah satu komponen pada sistem kesetimbangan ditambah, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah lawan. Jika salah satu komponen pada sistem kesetimbangan dikurangi, maka akan bergeser ke arah komponen tersebut. Ya, bagus ya, Mbak. Jadi, pergeseran kesetimbangan itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Nah, yang pertama yaitu konsentrasi. Dan pada konsentrasi ini, pergeseran faktor dapat kita ketahui jika kita menambah atau mengurangi konsentrasi tersebut. Apabila konsentrasi itu ditambah, maka konsentrasi akan bergeser ke arah yang berlawanan. Misalnya reaksi ditambahkan konsentrasi, maka pergeseran itu akan ke arah produk dan juga sebaliknya. Nah, cukup sampai di sini. Apa ada yang masih dibingungkan atau perlu ditanyakan mengenai materi pergeseran kesetimbangan yang dipengaruhi oleh konsentrasi? Belum, Bu, untuk sementara. Sudah cukup? Sudah, Bu. Sudah cukup? Sudah paham semua ya, insya Allah? Sudah. Ya, baik. Nah, di dalam modul kalian tersebut, di halaman terakhir terdapat beberapa soal uji kompetensi. Ibu harapkan itu dikerjakan secara maksimal, dikerjakan secara individu, sehingga nanti dikumpulkan pada hari Kamis. Nanti nilainya akan dijadikan sebagai nilai harian kalian. Dan minggu depan kita akan mempelajari tentang faktor pergeseran kesetimbangan yang volume, tekanan, suhu, dan katalis. Dan selanjutnya akan dilanjutkan dengan perhitungan kesetimbangan kimia. Dan ada tambahan lagi untuk siswa-siswa yang sudah aktif nanti akan saya catat sebagai nilai keaktifan. Jadi minggu depan kalau ada yang masih kurang aktif, mohon ya keaktifannya nanti akan Ibu catat sebagai nilai keaktifan kalian sehari-hari. Nah, cukup sekian materi pembelajaran hari ini. Apabila ada kurang lebihnya, Ibu mohon maaf. Semoga yang sudah Ibu jelaskan pada hari ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Amin ya rabbal alamin. Untuk ketua kelas mohon dipimpin untuk berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Cukup sekian, terima kasih. Sampai bertemu pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.